Waktu itu ada di tengah-tengah Samudra Atlantik karena bumi tenggelam dan laut ke permukaan. Dari situlah orang yang sudah kenal dengan Guru Sejati mendapat bisikan alam. Eyang itu adalah, saya sebut orang Jawa karena namanya nama Jawa. Namanya Romo Singo Simoro Wonokerto. Romo Singo Simoro Wonokerto. Nah, beliau pada waktu akan terjadi peristiwa Goro-Goro itu tadi, bumi gonjang ganjing, gunung yang mayik segoro kocak, itu beliau eksodus menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kemana? Terbang nggak mungkin ya waktu itu, ke tempat yang tertinggi. Tempat tertinggi itu apa? Mesti gunung, tetapi gunung yang tidak ada kebun dan kawahnya. Inilah yang sekarang kita sebut menjadi Gunung Herjuno atau Arjuna, yang sekarang pedepokan saya ini di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang itu, saya itu secara tidak langsung ya jadi juru kunci gunung kuwi. Datang aku dia mau saya senang kayak gitu ya. Terus, nah setelah itu siapa sebenarnya Semar itu? Semar itu adalah manusia pertama perwujudan dari Allah untuk menjadi Tuhan. Saya ulangi, Semar, yang Semar itu adalah perwujudan pertama pada waktu Allah mewujudkan diri menjadi Tuhan. Allah seru sekalian alam, ya matahari, ya bulan, ya planet-planet, ya laut itu. Tapi sinarnya kan cuma satu. Dan ini inilah yang disebut Adam. Tapi Adam di bumi itu tidak hanya yang Semar saja. Orang Afrika yang kulitnya hitam diberi benua sendiri. Di sana juga ada yang Semar, sebutan sana saya tidak tahu. Di Eropa diberi benua sendiri. Orang kulit kuning, Anglo-Saxon, nama Semarnya siapa? Saya juga tidak tahu. Di utara ada orang kulit kuning, ya, juga diberi yang Semar sendiri. Mungkin orang sana menyebut Julaihud. Gitu. Lalu kalau orang Jawa, sosoknya itu digambarkan seperti wayang. Perutnya besar, pantatnya besar, tapi matanya rembes, pakai kuncung putih. Artinya apa? Bumi itu diciptakan, tercipta ya untuk kepentingan manusia sampai kapanpun. Nah, kenapa yang Semar itu hidungnya kok pesek? Karena hidung itu probo, kewibawaan. Artinya manusia itu harus jaga kewibawaannya. Jangan sampai ngumbar kau nafsu yang semaunya sendiri sehingga kewibawaannya itu semakin lama semakin berkurang. Nah, terus punya anak namanya Nolo Gareng. Kalau di dalam legenda cerita wayang katanya anaknya gendruwo, enggak. Itu ya yang Semar sendiri. Nolo Gareng, Nolo Yati, Gareng itu garing. Artinya manusia itu hatinya harus bersih, harus resik, ojo sudon, ojo sak prasangka, ojo gampang gini itu artinya. Makanya digambarkan hidungnya itu mentol, artinya nyedot kewibawaan sendiri atau mempet. Lain dengan Petro. Petro itu hidungnya panjang, sumeh, ya. Terus ininya, badannya tinggi, tangannya sini gede, tapi udele bodong. Mula disebut Petro kantong bolong, udel bodong. Artinya umumnya lah jadi menungso wis gak duwe udel. Wah, pae duwe wis wah bae tak tukune. Pae duwe ngene, pae kuoso ngene, ndak boleh. Jagalah kewibawaanmu. Karena hidung itu adalah panca indera yang tidak bisa ditipu. Mas Indra makan sembuhan, kentutnya baunya sembuhan, ya. Makan apa? Kentutnya baunya itu. Artinya apa? Kewibawaan hidung itu menjaga kewibawaan. Makanya didekatkan dengan mulut.
supaya semua yang kita makan ini kalau kita cium itu begitu bau, oh itu bukan gula, ternyata pasir ternyata uyah misalnya, garam misalnya ya. Kalau gula kan gini-gini itu ternyata garam. Oh ini seperti sate yo, dibakar gini baunya. Oh ternyata bukan. Nah itu jadi makanya hidung itu selalu dekat mulut. Inilah kehebatan Sang Maha Kuasa. Makanya dewa-dewa itu adalah dipimpin yang jagat girinoto atau Bathara Guru. Digambarkan tangannya 2, tangannya 4, depan 2, belakang 2. Artinya manusia itu kalau mau mengerti punya kekuatan tangan yang kelihatan dan tangan yang tidak kelihatan, makanya digambarkan 4. Kenapa kalau mesti naik sapi yang namanya lembuan dini? Sapi kerbau diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, ya, untuk menolong manusia. Ya, pupuknya waktu itu tractornya untuk merabut tanaman, lalu tumbuh-tumbuhan menjadi subur dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita itu makan rawon boleh, makan sate boleh, tapi kalau bisa jangan sampai mengadakan upacara kurban binatang, ya. Karena apa? Karena hewan yang diturunkan itu hewan suci. Kok setelah di bumi dijadikan korban, dimakan boleh, ya toh? Karena kalau nanti populasinya itu bertambah juga kurang enak juga. Misalnya kebun saya bok sapi, bok kerbau, malah manusia nggak ada. Sirkulasinya keseimbangan lah. Tapi dalam situasi tertentu jangan sampai ada istilah turun untuk dijadikan korban lagi. Oke. Berarti secara prinsip Semar itu dia adalah awal manusia yang pertama. Manusia. Ya. Dan ini umurnya sama dengan bumi. Pada waktu bumi masih kondisi berbentuk alam, ada plasenta yang gundung itu. Setelah ada binatang-binatang gajah, akhirnya untuk main-main gajah ketinggalan kena gadingnya ini, terus lahir. Ternyata itulah yang disebut Eyang Bodronoyo, manusia pertama kali. Kok bisa besar? Dia dapat makan dari mana ya? Loh ya, dengan sebenarnya waktu itu ya namanya manusia ya. Binatang-binatang pun juga saya lihat di YouTube itu ada kera yang mau banyak anak orang dikasih susu, dikasih ini. Jadi ya kita hidup itu dengan alam dan interaksi dengan kiri kanan itu saling mengerti. Apalagi itu kalau sudah kehendak Sang Maha, lahirnya kita itu kehendak Sang Maha, pasti kiri kanannya disembadani lingkungan yang kondusif untuk ya. Kenapa dinamakan Bodronoyo? Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi kita ini manusia yang tercipta dari sinar matahari, berarti suci. Kalau teorinya Barat, teorinya Pak Darwin, manusia itu dulu keram, merangkang begini, berangkang, lalu memetik buah, lama-lama gegek, secara evolusi wajahnya pelan-pelan menjadi manusia. Padahal kera itu kalau makan, ini sudah makan, kebok, tangan sini kebok, tiga kebok, sini kakinya masih nyekel. Makanya orang yang keturunan ketek, ya serakah, menjadi imperialisme, kolonialisme, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Oke, teman-teman nanti boleh tanya langsung sama Yang Jati. Ini pertanyaan pertama dari Mas Robert Yang Jati. Pada Tanglet, bagaimana pendapat Yang Jati terhadap kebangkitan ajaran Jawa dan ditandai dengan munculnya apa? Matur sembah nuwun. Mas Robert, terima kasih. Mas Robert itu maaf sukunya apa? Nah, ini yang saya nggak tahu ya. Oh ya wes. Biasanya Jawa ki selamat, tapi nggak apa-apa. Robert, Muhabe, Richard bisa juga Jawa. Karena intinya Jawa itu benek. Habib juga bisa Jawa ya? Jawa? Habib juga bisa Jawa. Bisa Jawa. Kalau benek, kalau nggak benek ya Jawa. Tadi apa pertanyaannya, Mas? Jadi pendapat Yang Jati terhadap kebangkitan ajaran Jawa dan kira-kira bakal ditandai dengan munculnya apa? Lebih luasnya
skupnya kebangkitan ajaran Nusantara itu loh. Ya, iya. Itu kebangkitan Jawa itu akan mempengaruhi kebangkitan Nusantara, ya. Karena Jawa itu punya filosofis, ya. punya cita-cita hamemayu ayu ing bawono, gitu ya. Terus tetapi alam pun biasanya ikut campur, alam pun ikut campur. Misalnya akhir-akhir ini di Gunung Arjuna itu ada pulung. Pulung itu umumnya kan merah, hijau, biru yang lengkung begini ya, karena pantulan dari laut, samudra ya. Tapi aneh di Gunung Arjuna itu beberapa hari lalu entah disimpan pada sama orang-orang. Ada pulung tuh kencang begini di atas Gunung Arjuna. Karena memang Gunung Arjuna itu gunung peradaban awal setelah Atlantik tenggelam itu. Jadi Kidung Agung Pak Dalang sebenarnya sudah menceritakan tentang proses Gunung Arjuna itu. Nah, tengara yang kedua adalah lahirnya suatu penemuan ilmu pengetahuan baru. Selama ini katanya ada Tuhan, katanya ada malaikat, katanya ada itu kan katanya. Yang orang yang hidup di era digitalisasi itu pasti sulit menerima katanya. Oleh karena itu kitab sucinya anehnya di Jawa itu adalah hanya satu lembar segini, ya. Namanya apa? Jamus Kalimosoddo. Itu kalau di dalam pembayangan dipegang oleh Prabu Puntadewa. Tuhan itu apa? Tuhan itu titik. Tuhan kok titik? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang ngarang manusia. Kita itu loh Mas Robert, apa itu loh yang ngarang? Mas Robert itu konfirmasi saya orang Jawa yang kata. Orang Jawa ya? Waduh, orang Jawa mungkin babanya siapa gitu ya. Bagus, nama Robert bagus juga ya. Betul, oke. Jadi apa tadi itu? Jadi di Jawa nanti itu karena mengingat manusia itu semakin lama semakin tidak menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, bahasa agama Islam ya kan, semakin justru bumi itu rusak oleh manusia. Si Jawa mulai bangkit kembali Mas Robert, dan bangkitnya Jawa itu dengan timbulnya kitab suci yang hanya satu lembar, sentra titik aktivitas, sentra titik kurung double plus kurung minus kurung. Setelah itu titik itu meledak, api karena api tanah dan air berputar-putar di udara dibakar api yang membara. Lalu karena ada api, diam menjadi molekul, menjadi sentral molekul. Kodenya begini, sentral molekul kurung titik kurung minus. Nah, setelah itu yang terakhir menjadi sentral titik kurung minus kurung. Itulah kotak kita. Artinya manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu manusia itu lain dengan kerbau, lain dengan gajah, lain dengan banteng yang gundulnya gede-gede. Dari situlah manusia bisa punya rekayasa yang disebut cipta rasa karsa. Bisa membuat meja, bisa membuat kursi, bisa membuat baju, ya kan? Bisa membuat HP, bisa membuat televisi dan lain sebagainya. Hingga itu aja masih nggak cukup. Bagaimana kalau pohon asem ini rasanya kecut? Misalnya di-stek dengan pohon apa yang legi sehingga asemnya tidak begitu, terus jadi setengah kecut setengah legi misalnya. Itu kabeh iki cipta otak manusia. Nah, cipta rasa karsa lone lalu dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ini semua Mas Robert, kuncinya itu sederhana saja. Pada kitab teles sebelum ada percetakan, kalau Al-Quran itu baru, Taurat itu baru, Injil itu baru. Kitab teles itu sebelum ada percetakan, namanya apa? Griji itu. Hono coroko doto sawala podo joyono mogo gotongo. Hono coroko, semua itu ciptaan Sang Maha. Ya cacing, ya semut, ya uget-uget, ya genderuwo kalau kita ketemu, ya celeng, ya babi, semua ciptaan beliau ya. Wono cara doto sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Semut itu guyup dan rukun
Sampai di dalam Al-Quran ditulis sebagai surat An-Nahl ya. Guyub dan rukun. Kalau ada upok nasi 1 biji di sini di meja ini, tidak dimakan sendiri, ngundang temennya ribuan diundang untuk datang ke sini. Saking hebatnya si semut. Tapi semut 1000 dipidak gajah 1 mati 1000 itu. Ya, tapi anehnya gajah itu gedenya seperti itu, kemasukan semut 1 telinganya juga mati karena ruisi dulu. Makanya keistimewaannya Sang Maha, gajah itu telinganya lebar-lebar dan selalu berkipas-kipas supaya semut aja nyedek gitu loh Mas Robert. Itu karena terdapat Rasulullah podo jolonya masing-masing punya keistimewaan. Jahe punya keistimewaan ini, gadung punya keistimewaan apa, tobat. Nah, terus mogo botongo, magang batangan. Semua itu yang bisa menjelaskan, menerangkan dan mencari titik kebenarannya. Benda itu adalah manusia yang bisa memecahkan. Magang batangan memang siap untuk dipecahkan oleh manusia, mengingat manusia adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Oke. Ya. Oke, Mas Fir atau Mas Robert ya, nama aslinya Mas Fir. Oke, sekarang gini ya, mau tidak mau ini sekarang realitas di dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan memuja-muja leluhur-leluhurnya budaya bangsa asing. Nah, saya pengen yang Jati luangin waktu khusus ini untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang meninggalkan, mengabaikan, tidak pernah memuji leluhurnya sendiri, ajaran kita sendiri yang murni dari para nenek moyang kita itu diabaikan, tapi justru kemudian mengeluh-elukan, menyembah budaya asing dari leluhur begitu. Monggo yang Jati. Ya. Peristiwa itu dimulai semenjak zaman Mojopahit hampir terakhir. Karena apa? Karena ada seorang guru dari atas angin. Atas itu udara, atas itu bulu, angin itu udara. Ya. Negara yang isinya hanya angin saja masuk ke sini, mulai menganggap bahwa Prabu Brawijaya mencari murid itu kasih tahu, terutama anaknya Prabu Brawijaya ya. Bapakmu itu musyrik syirik menurut kitab ini. Orang yang musyrik syirik itu kita wajib menghukumnya untuk dibunuh karena itu bertentangan dengan Tuhan. Buktinya apa? Coba bapakmu membuat patung. Itu apa patung? Ada gini, ada tangannya 4, ada gini, ada gini. Itu musyrik itu patung-patung itu. Nah, karena sudah fanatik seperti itu, lalu sudah jampi lewat apa yang saya tanya di depan kemarin itu yang tentang tenung apa itu ya, wakilnya kena sampai bapak itu ditantang perang. Nah, bapaknya sebagai orang Jawa punya perasaan, iki kau aku menang karo anakku ya ora pantes di sini wong bapak kok menang karo anak. Aku ngalah yo. Akhirnya ora apik ya wis, aku tak ngalah lumengser dhisik. Metu teko negara mlaku ngulon ngidul saiki disebut Ponorogo. Pono, po itu bertanya, no itu ada, rogo itu jasmani. Ada seseorang tokoh yang waktu itu datangnya tidak tahu dari mana, adalah memahamkan kepada lingkungan, kepada cantrik-cantriknya untuk paham tentang rogo dan jiwa itu apa. Di sana mereka makamnya masih ada, lalu disebut Betoro Katong. Tapi sebenarnya dari kata-kata Betoro itu dewa, Katong itu katon. Ketongnya menungso biasa, tapi setengah dewa. Karena tahu ini kok gini nanti gini nggak benar prediksinya. Kalau di abad kira-kira 8, 6, 7 seperti yang Prabu Joyoboyo lah. Gitu. Oke. Terus saya kan di dalam perjalanan begitu sering ketemu orang yang merasa dirinya adalah pengejawantahan daripada Eyang Semar, nitis ke saya gitu kan, bilang begitu. Oh itu di berbagai tempat ya. Saya ini saya ini togok, ya. Saya ini yang 3 itu siapa aja? Semar, Togok, Betoro Guru. Ngaku Betoro Guru juga. Gitu.
Yang Jati pernah nggak punya pengalaman seperti itu? 1 minggu yang lalu saya kedatangan seorang pemuda, kerjanya itu di Flores sana, mau pulang di pelabuhan, nggak bisa melanjutkan, harus kembali. Itu telepon saya kok harus harus kembali lagi. Itu sebenarnya apa, ini kendala peraturan pemerintah, nggak boleh keluar dulu. Oh iya Mas, artinya sampean itu masih ditugaskan leluhur di wilayah Pulau Jawa, ini khususnya Jawa Timur. Nanti datang ke rumah aja, saya bukakan kitab-kitab, sama saya bukakan tarot tugas sampean apa. Ternyata memang, waduh, memang tugasnya itu dulu mungkin juga reinkarnasi dari tahun ribuan tahun. Saya itu memang 700 tahun yang lalu itu.